Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Saudara Pahlawi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan agar pemirsa tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya untuk kita bahas dan kita analisis bersama. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang sangat sensitif. Ini terkait dengan penistaan agama. Ini kasus ini sudah yang kesekian kalinya ya, dan tidak ada kapok-kapoknya oknum-oknum tertentu untuk melakukan penistaan agama untuk melakukan penistaan agama bagi agama tertentu, padahal hal tersebut sangat berbahaya untuk persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang sangat beragam, yang sangat multikultural. Tidak jarang agama itu dijadikan sebagai candaan, tidak jarang agama itu dijadikan sebagai konten-konten yang dikira dianggap lucu dan padahal hal tersebut bisa menyinggung perasaan orang lain dan sangat berbahaya sekali lagi bagi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kasus ini saya pikir aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Siapapun pelakunya, baik itu apakah pelakunya berasal dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya, asalkan dia melecehkan agama orang lain, maka dia harus ditangkap untuk untuk memberikan rasa adil bagi agama yang dihinakan atau dilecehkan. Kali ini datang dari Emil Mariu, seorang TikToker ya, dengan 7 juta follower. Apa yang dilakukan oleh Emil Mariu akan saya bacakan pada berita ini. Saya kutip dari CDN amproject.org dengan judul Emil Mariu sebut lafaz Allah dan kata kotor, MUI picu kegaduhan. Selebgram dan TikToker Emil Mariu menyambungkan lafaz Allah dengan kata-kata kotor. Unggahan itu pun viral dan Emil Mariu banjir hujatan. L for Lesti, no. L for La ilaha illallah, gue udah capek banget. Titik-titik. Demikian ucap Emil Mariu sambil menggebrak meja dalam video yang sempat diunggahnya. Video tersebut sudah dihapus Emil Mariu. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf lewat Instastory. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyesalkan konten yang dibuat Emil Mariu. Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, hal tersebut bisa memicu kegaduhan di masyarakat. MUI sangat menyesalkan kata-kata yang diucapkan oleh saudara Emil Mariu karena sangat menghina dan merendahkan nama Tuhan yang disembah dan dimuliakan oleh umat Islam, ujarnya. Hal-hal seperti ini kalau dibiarkan tentu akan bisa membuat kerusuhan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau tidak bisa terkendali bisa menyebabkan terjadinya konflik horizontal. Dan demikian tentu jelas sangat tidak kita inginkan, tandas Anwar Abbas. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Bapak Anwar Abbas, bahwa kalau sampai ini dibiarkan dan aparat penegak hukum tidak segera menindak pelaku, maka hal ini bisa memicu konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Saya heran dengan orang-orang seperti ini. Mengapa? Apakah dia sudah kehabisan ide untuk untuk membuat sebuah konten yang dianggap menarik, sehingga harus mengambil konten, harus melakukan penghinaan, harus menjadikan agama sebagai konten untuk dijadikan guyon. Kenapa orang-orang seperti ini tidak layak? Orang-orang seperti ini tidak layak hidup di Indonesia. Orang Indonesia kita adalah orang Timur yang sangat terkenal dengan sangat menjunjung tinggi yang namanya agama, etika, sopan santun dan sebagainya. Tidak orang-orang seperti ini tidak layak hidup di Indonesia.
Ya, sangat tidak layak hidup di Indonesia karena kalau sudah mengacu kalau sudah melakukan pelecehan terhadap agama, itu tandanya dia tidak menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Kecuali orang hidup seperti ini, hidup di Amerika misalnya atau hidup di Eropa yang tidak terlalu mementingkan agama dan tidak ada undang-undang penistaan agama di sana, ya silahkan saja. Kan tapi ini orang Indonesia, hidup di Indonesia, butuh orang-orang Indonesia. Bayangkan misalnya followernya yang 7 juta itu semuanya meng-unfollow orang seperti ini, maka matilah dia. Matilah usahanya, matilah bisnisnya, matilah akun TikToknya. Maka dari itu, orang-orang seperti ini harus segera diberikan efek jera ya. Kenapa tidak belajar dari kasus-kasus sebelumnya, misalnya dari kasus MKC, dari kasusnya termasuk dari kasus Ustadz mohon maaf saya lupa namanya, kasusnya Ahok dulu yang sampai menimbulkan kegaduhan, terus kasus-kasus penistaan agama yang lainnya yang sudah nyata-nyata itu melanggar hukum. Tidak hanya melanggar hukum, maka tapi efek dari penghinaan ini adalah ada juga kasus dulu di Kabupaten Lombok Tengah, ada seorang main TikTok ketika melaksanakan sholat sambil goyang-goyang terus direkam kemudian diupload di media sosial. Itu kan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dan pelakunya sudah diponis penjara. Maka dari itu, mari kita sebagai umat beragama yang menghargai agama masing-masing. Mayoritas tidak boleh menghina agama minoritas, begitu juga yang minoritas tidak boleh menghina mayoritas. Sebab mari kita jaga agama merupakan suatu yang sangat privasi, yang sangat sensitif. Apabila dihinakan, apabila direndahkan, maka konsekuensinya akan sangat jelas. Bagi umat beragama pada umumnya, ketika agama sebejat apapun seorang, senakal apapun seorang, kalau sudah agamanya disentuh, kalau sudah agamanya disinggung, maka akan timbul girah dari dirinya untuk membela agamanya. Bagaimana jutaan orang misalnya berkumpul di Monas pada tahun 2017 ya, atau pada sekitar tahun 2017 untuk menghukum Basuki Cahayapurnama misalnya yang sudah melakukan penistaan agama. Begitu juga dengan Yahya Waloni, sudah diponis penjara karena kasus penistaan agama yang dilakukan. Ada MKC yang melakukan penistaan agama terhadap agama Islam. Begitu juga yang lain. Saya pikir kasus-kasus merujuk pada kasus-kasus tersebut, maka aparat kepolisian hendaknya harus segera bertindak ya, untuk segera memenjarakan orang ini ya, tentu sesuai dengan hukuman, sesuai dengan tingkat kesalahannya, agar memberikan rasa keadilan bagi penganut agama yang dihina. Dalam hal ini adalah agama Islam. Saya tidak tahu apa agamanya orang ini, apakah dia orang Islam, ataukah dia beragama Islam, ataukah beragama Kristen, ataukah beragama yang lain. Yang jelas orang ini sangat kurang ajar, meskipun dia sudah minta maaf, akan tapi permintaan maafnya tidak cukup karena sudah melukai hati pemeluk agama, seperti yang terjadi pada kasus Halloween yang memberikan penghinaan terhadap nama Nabi Muhammad SAW dan Siti Maryam, di mana pada saat itu salah seorang tim kreatif atau sales marketingnya pada saat itu melakukan penghinaan dengan memberikan free bir, minuman gratis bir bagi seorang yang bernama Muhammad dan Maryam. Tentu kedua nama ini adalah nama yang dimuliakan di dua agama samawi, yaitu agama Muhammad di agama Islam, Maryam di agama Kristen.
Sehingga maka ketika kedua nama ini dilecehkan, maka tidak ada kata lain dari tidak ada kata lain bagi pelakunya adalah selain diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Saya pikir hukuman yang seberat-beratnya. Sekali lagi, untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Dan kita berharap dalam waktu yang akan datang dan sebagainya tidak akan terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Mari kita merawat kebinekaan kita. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menghargai sesama pemeluk agama. Sesama warga bangsa harus mencintai, karena bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar kalau rakyatnya bersatu dalam semua hal, termasuk dalam hal menghormati dan menghargai agama masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.